Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi sudah ada yang lesu ini. Kenapa ini ada yang lesu? Belum Masih sarapan, semangat Pak. kok, Pak, kan masih pagi, Pak. Belum Mendung, sarapan, Pak. Lupa Udah sarapan, gelap. Pak. Bagaimana kabarnya? Masih pagi. Ya, walaupun hujan ya, jadi tetap semangat gitu ya, walaupun dingin gini. Oke. Ya Pak, semangat Pak. Silakan anak-anak coba berdiri semua. Ya. Nah, Pak. silakan periksa kerapian dirinya dulu dari pakaian, celana itu ada baju yang masih keluar-keluar, coba dimasukkan yang rapi. Kos kakinya itu. Agus pakai apa? Nah, itu dia. Coba Agus dirapikan dulu. Rambutnya itu dirapikan itu kayak Bapak ini kan enak. Kaos kaki anak panjang sebelah, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Nah, kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Oke. Nah, kalau sudah rapi ini anak-anak Bapak lihat kan cantik-cantik, jadi dilihat enak, yang ganteng-ganteng enak gitu ya. Kalau sudah dirapikan, tempat duduknya coba dirapikan lagi, diluruskan dengan yang depannya. Anang itu masih mereng-mereng. Ya, coba diluruskan. Udah, Pak. Nah, sudah bagus. Sudah rapi, tempat duduknya udah bagus. Sekarang mari kita berdoa. Nah, Bapak minta Anang silakan pimpin doa. Ure, aku ya Pak ya. Ya silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ya, kenapa kita harus berdoa? Supaya nantinya pembelajaran ini semuanya yang bermakna dapat diserap ya, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Baik, Bapak absen dulu nih. Jody Prasetyo. Hadir. Mantap, semangat sekali. Chris Sandra. Hadir Pak. Hadir. Ika Ratnasari. Mana Ika? Ke toilet, Pak. Oh, ke toilet. Ya, silakan. Baik. Ya, tadi Bapak sudah mengabsen semua ya, ternyata semua hadir. Pak, saya belum dipanggil, Pak. Ya, tertinggal. Oke, Irwansyah. Hadir. Hadir ya, anak pinter ya. Bagus sekali ya. Baik. Sudah absen sekarang kita coba sebelum kita mulai belajar anak-anak silakan siapkan perlengkapan untuk belajarnya. Dikeluarkan buku tulisnya, alat tulisnya. Nah, sudah? Pak Agus nakal kemarin minjam tip X nggak dikembalikan, Pak. Wah, tidak boleh Agus seperti itu ya. Kalau barang yang dipinjam itu wajib dikembalikan ya. Yo, nanti habis Pak, tip X-nya sudah itu kosong. Walaupun sudah habis tetap dikembalikan Agus ya. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus bertanggung jawab ya. Baik. Selanjutnya, ayo kita supaya menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Silakan. Yo. Anak-anak, kita nyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Ayo, semuanya nyanyi dengan semangat dan tepuk tangan yang meriah. Baik, nah tadi kita sudah mendengarkan lagu Garuda Pancasila ya, supaya nasionalisme kita ini membara gitu ya. Kita tunjukkan sebagai nilai-nilai Pancasila itu kita tanamkan dalam diri kita ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Baik, anak-anak, coba Bapak mau bertanya. Masih ingatkah tentang segi banyak? Coba Bapak mau bertanya.
Masih ingat nggak? Pak. Masih, Pak, masih. 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 Yang Apa itu sudutnya segi banyak? banyak. Tadi barusan belajar. Baru Ah, aja ya. belajar, Pak. Apa itu segi banyak? Yang Yang- sudutnya banyak. Yang sudutnya banyak, Pak. Banyak yang banyak, Pak. bagaimana? Sudutnya lebih dari satu. Lebih dari satu. Terus Lebih apa dari lagi? 3. Banyak sisinya. Dari Isinya. Wah, oke, masih ingat. Terus bagaimana cara membedakan bangun segi banyak dengan bangun bukan segi banyak? Ayo, ada yang tahu nggak? Hitung sudutnya, Pak. Hitung sudutnya. Sudutnya, Pak. Terus Banyak. bagaimana Tambah lagi? banyaknya aja, Pak. Sisinya. Sisinya. Seginya. Wah, oke, baik. Berarti anak-anak masih ingat ya? Nah, baik anak-anak. Bangun datar itu, anak-anak kalau lihat di sekeliling kelas ini saja, anak-anak tuh udah lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, di ruangan kelas ini, apa saja coba disebutkan di ruangan kelas ini? Ada apa saja? Pak. Lantai, Pak. Ya? Lantai. Meja. Lantai, apalagi? Buku. Meja. Buku, apalagi? Wah, bagus. Pinter ya. Luar biasa. Anak-anak kelas 4 di kelas Bapak ini pinter-pinter semua ya. Nah, baik. Sekarang coba anak-anak, Bapak lihat tadi masih ada yang asik main sendiri gitu ya. Ayo, kita fokus sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita penyegaran dulu ya. Apa main sendiri, Pak? Oke. Jangan main sendiri ya. Yuk. Kita sekarang penyegaran dulu. Bapak minta si Agus coba maju ke depan. Yang lainnya berdiri. Yang lain aja, Pak. Ya, semua berdiri, Agus di depan memandu. Bapak akan setelkan video ini. Ikuti gerakannya ya. Agus ikuti gerakan yang ada di laptop. Teman-temannya ikuti gerakan si Agus ya. Kita mulai. Semangat, Agus. Ayo, semuanya berdiri ya. Ayo. Irwansyah masih belum gerak. Tangan di Ayo, gerak. bertepuk tangan diputar, peganglah daun, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah daun. Ya. Nah, itu tadi kita sudah melakukan yang namanya penyegaran. Bagaimana? Sudah bergerak semua? Udah segar semua? Segar, Semangat, Pak. Pak. Gerak terus, Semangat. Pak. Peringatan, Pak. Peringatan, Pak. Ya. Capek, Pak. Peringatan, Capek. Pak. Baru masuk pagi sudah capek gimana Judi? Oke, yuk. Sekarang sudah fokus. Ya, perhatikan hari ini pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat menghitung dan menentukan keliling persegi dan persegi panjang. Yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan masalah. Tentang apa? Yang melibatkan keliling, persegi, dan persegi panjang. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak, Bapak akan meminta kalian untuk mengamati video yang akan Bapak tampilkan. Oke? Yuk, Agus, perhatikan baik-baik Agus. Iya, Pak. Ya, jangan main ya. Oke. Sekarang perhatikan video ini. Halo adik-adik, hari ini Pak Ridwan sepertinya akan melakukan sesuatu ya. Katanya Pak Ridwan akan menempelkan pita pada tepi kertas foto. Wah, foto apa itu ya? Ketika Pak Ridwan mengukur salah satu sisi bangunnya, diketahui panjang sisinya adalah 22 cm. Kan. Halo, Ini mirip Pak Ridwan. ngapain tuh Pak Ridwan? Ini saya sedang
mau memasang ya, nanti kita saya kelilingin di sini. Wah, bagus sekali. Iya, ini adalah foto murid-murid Bapak. Di kelas 4 ya, Pak? Betul. Oke. Pohonnya kok nggak gerak, Pak? Bapak saat ini mau Bapak lagi di mana itu, Pak? belum tahu berapa yang dibutuhkan untuk panjang pita yang harus Bapak beli. Ada yang bisa bantu tidak? Yuk adik-adik semua, kita bantu Pak Ridwan memecahkan masalahnya. Nah, apa yang kalian lihat tadi? Bapak ada di situ ya? Iya, Pak Ridwan. Bapak ada di ngomong situ. tadi, Kan Pak. ada dua. Bapak masuk Mohon, TV. Pak, Bapak ngomong juga, Bapak Pak. masuk TV ya? Ya, baik. Tadi ada permasalahan yang terjadi oleh Bapak. Kira-kira permasalahan apa yang ada pada Bapak? Ayo coba sebutkan. Permasalahan apa yang Bapak alami? Menghitung pita tadi, Pak. Menghitung pita. Terus apa lagi? Permasalahan Bapak apa lagi tadi? Ayo, coba Agus. Permasalahan Bapak apa tadi, Agus? Dalam video tadi. Tidak tahu, Pak. Loh, kenapa tidak tahu? Tidak memperhatikan. Saya Pak coba Ya, Pak coba. menentukan panjang Ya, Pak, menentukan saya. panjang pita yang mau dipakai Pak Panjang pita yang mau digunakan untuk mengelilingi untuk Yes. mengelilingi apa tadi Pak. foto ya Pak ya tadi Pak. Foto. bagaimana cara menghitungnya? Kalau begitu, Pakai Dari penggaris. pitanya dulu, Pak. pakai Pakai penggaris. penggaris Pak. Tadi bangun apa kalau boleh Bapak tahu? Bangun tidur. Bangun apa? Bangun datar. Bangun kotak. Bangun datar Bangun apa? Bangun kotak. datar apa? Gambar, Pak. Persegi. Bangun kotak Pak. Persegi. Persegi, Oke. Pak, persegi. Jadi permasalahan Bapak tentang bagaimana berapa panjang pita yang dibutuhkan untuk menghitung untuk foto itu ya. Baik, sekarang anak-anak amati video pembelajaran yang kedua. Oke, sudah terlihat? Ya. Sekarang video pembelajaran kedua. Halo adik-adik semua. Wah, sepertinya ada Pak Ridwan. Iya, halo. Apa kabar? Halo, kabar baik Pak. Hari ini Bapak ini meja Bapak kan meja baru nih. Bapak mau supaya meja Bapak cantik tidak polosan. Bapak mau beli rumbai untuk mengelilingi meja ini. Wah. Cantik kan? Pasti Pak. Oke, nanti ketika sudah selesai, Bapak akan tunjukkan. Ya, oke, Bapak beli dulu ya. Oke, ditunggu Pak. Pak Ridwan sudah beli rumbainya. Iya, betul. Jadi Bapak sudah beli rumbainya nih. Wah, cantik kan? Cantik sekali. Iya. Nah, rumbainya ini Bapak sudah beli dengan panjangnya 240 cm. Bapak hari ini mau potong nih. Mau potong supaya besok tinggal pasang. Nah, cuma Bapak mengalami kebingungan. Apakah anak-anak bisa membantu? Kebingungan Bapak adalah Bapak mengetahui panjangnya meja Bapak yang ada di sekolah itu adalah 60 cm. Pak Ridwan ternyata mengalami kesulitan ketika bapaknya hanya mengingat panjang mejanya yaitu 60 cm dan kelilingnya 240 cm. Yuk adik-adik kita bantu Pak Ridwan untuk mencari berapa lebarnya. Nah, ya. Tadi video yang kedua. Sekarang Bapak mau bertanya. Apa permasalahan Bapak dalam video yang kedua tadi? Coba sebutkan. Mau masang rumbai, Pak. Masang rumbai. Terus yang bagaimana? Masang Bapak rumbai di nggak keliling tahu, meja. nggak tahu, Nggak tahu lebarnya, Pak. nggak tahu Ya, lebarnya. Mau diapain? Lebarnya meja. Pak, Potong-potong. pelupa, Pak. Bapak orangnya pelupa. Aku nggak ingat.
Nah, baik. Berarti Bapak sudah beli pitanya, tiba-tiba Bapak lupa pas mau potong lebar sama panjangnya, Bapak tahu panjangnya. Nah, bagaimana itu penyelesaiannya? Ya, baik. Sekarang, Kenapa nggak diukur aja Pak, pakai meteran Pak? nah nanti boleh Edi melakukan hal itu ya. Sekarang Bapak Oke. akan bagi kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing. Kemarin kita kan sudah melakukan gaya belajar, ada yang visual, auditori, ada yang kinestetik. Ya, sekarang nih Bapak akan bagikan kelompok ya. Coba dilihat. Tuh, Pak. Baik. Coba ini yang kelompok. Coba perhatikan. Ini kelompok visual, Edi, Anang, Ismawati, dan Neta. Silakan. Untuk auditori, Agus, Irwansyah, Pita, dan Margaret. Kinestetik, Jody, Krisandra, dan Ika ya. Oke, sudah tahu semua ya? Nah, baik. Sekarang coba anak-anak ambil LKPD di depan masing-masing kelompok. Yuk. Sudah, Pak. Pak. Nah, baik. Sudah dapat LKPD-nya ya. Baik. Sudah dapat LKPD. Coba LKPD-nya dibuka dulu ya. Nah, di situ ada gaya belajar tadi ya. Yang gaya belajar visual, coba angkat tangan. Nah, ya. Berarti kalau gaya belajar visual, boleh mengamati masalah yang tadi melalui gambar. Coba dilihat, di situ ada gambar kan? Nah, itu permasalahannya. Untuk yang auditori, kelompok auditori, angkat tangan coba. Saya Pak. Silakan kelompok auditori. Sudah Bapak sediakan laptop, silakan dilihat ya, dengarkan permasalahan Bapak tadi. Untuk kelompok kinestetik, ayo silakan ambil alat peraganya, ya, Pak. meja dan alat ukurnya. Pak. Ya, oke, si Jody sudah diambil ya. Nah, selanjutnya coba Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak berdiskusi dan menggali informasi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang Bapak alami pada kasus 1 dan kasus 2 tadi. Coba, yuk, silakan berdiskusi. Boleh mencari sumber informasinya, boleh melalui pojok baca, perpustakaan, ataupun bahkan bertanya kepada guru-guru lain yang ada di luar. Ya, silakan. 10 menit ya. Baik, sudah kembali semua ya? Mana ini? Bapak mau tanya, Meta? Meta? Mana Iya, Meta? Pak. Nah, tadi kamu sudah mencari sumber informasi berkaitan dengan masalah itu di mana? Dari buku, Pak. Buku. Oke, pintar. Baik. Coba Bapak mau tanya Irwansyah. Irwansyah? Pak. Nah, sumbernya dari mana tadi untuk informasi pemecahan masalahnya? Dari guru-guru Pak. Guru. Wah, oke, baik. Baik, pintar semua ya. Baik, sekarang silakan anak-anak mencatat hasil pengamatan tadi dalam LKPD ya. Silakan jawab pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Ya, ini ya. Oke. Sudah ngisi semua? Halo, mana ini orang-orangnya nih? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lagi Sudah. Lagi fokus, ngerjakan Pak. Pak. Lagi Ya, fokus ngerjakan. Lagi ngerjakan, Pak. ya, baik. Pintar Edi ngantuk semua, Pak. anak-anak sempat ya. Ya, silakan dibuat. Kemudian nanti setelah ini silakan disampaikan hasil dari yang kalian buat tadi. Penyelesaiannya bagaimana? Untuk yang visual boleh menggunakan gambar, ya boleh sesuai dengan minatnya. Yang auditori boleh membacakan nanti hasil pengamatannya. Kinestetik silakan kelompoknya Jody ya. Silakan menyampaikan hasilnya dengan menggunakan alat peraga.
Ya. Baik, sudah waktunya. Selanjutnya silakan. Kelompok selanjutnya. Ayo, kita presentasi untuk kelompok Jody dulu. Mana Jody? Kok sembunyi-sembunyi di bawah meja? Iya Pak, karena suka bergerak saya Pak. Ah, oke. Pinter sekali, nggak apa-apa biar sehat ya, banyak gerak. Baik Jody, coba dari permasalahan tadi kelompok Jody kinestetik ya? Iya Pak. Mana? Iya. Tadi mengukur pakai apa Jody? Nih penggaris. Oh, pakai penggaris. Silakan Jody mempresentasikan dari permasalahan 1 dan 2 Bapak tadi. Yuk, coba bagaimana menemukan panjang dari ini, dari buat pita tadi ya. Yuk, silakan dipresentasikan Jody dan teman-temannya. Ya, jadi tadi kami mengukur panjang meja dulu. Karena tadi pitanya 240, panjang mejanya tadi 40. Berarti nanti dipotong bagi 4, 40, 40, 40 gitu, Pak. Oke, jadi berapa keliling yang Bapak butuhkan? Panjang pitanya. Karena Bapak punya 240, berarti kalau keliling meja 40, terus bawah 40, kanan 40, atas 40, berarti 160, Pak, yang harus dibutuhkan pitanya. 160. Oke, baik. Silakan berikan tanggapan untuk kelompok 1 dan 2, kelompok visual dan auditori. Yuk, silakan. Maita, diberikan tanggapan terkait presentasi oleh teman-temannya yang di kinestetik. Iya Pak, hasil pengukuran mereka tadi sudah sesuai dengan yang diminta Pak. Oke, sudah sesuai. Mereka Apakah sudah bisa mengukur dengan baik menggunakan penggaris. Ah, terus apa lagi? Terus jadi mereka bisa tahu apa permasalahan yang dihadapi, gitu, Pak. Oke, Bisa bagus. menjawab dengan benar. Baik, terima kasih kepada Maita sudah memberikan tanggapan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah kelompok kinestetik menyampaikan tentang permasalahan dari Bapak. Berarti Bapak sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu ya. Nah, kalau sudah dapat menyelesaikan permasalahan itu, baik, sekarang coba anak-anak untuk dapat mengerjakan soal evaluasi. Ya, silakan Jody bisa dibagikan ke teman-temannya. Ya, terima kasih Jody. Jangan lupa ditulis namanya ya. Namanya jangan lupa ditulis. Kita sepakati waktu pengerjaannya berapa lama? 10 15 menit. menit, Pak. Berapa? 20 menit? 15 menit, Pak, karena ada 3 persegi itu, Pak. Ya, 15 menit Loh, saja kayaknya Nih, cukup, ada Pak. berapa ini? Ada 4 Sepertinya soal. Ya. Oh, 20 menit, Pak. Kalau 4. Ya, baik. Kalau begitu kita sepakati 20 menit ya. Silakan dikerjakan. Baik. Wah, ini sudah 20 menit sesuai kesepakatan. Sudah selesai semua ya? Ya Pak, sudah. Oke, baik. Silakan. Kumpulkan di depan meja Bapak. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, kita coba merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Tadi permasalahan Bapak adalah yang pertama tentang apa tadi? Mengukur itu foto, Mengukur keliling foto. keliling foto untuk dipasang Kita ya. Oke. Nah, ternyata sudah dapat penyelesaiannya dari anak-anak semua ketika menggunakan, ada yang menggunakan menghitung dengan rumus, ada yang menghitung dengan meteran dan sebagainya. Terus permasalahan kedua, mengukur keliling meja mau dipasang rumbai. mengukur dengan rumbai. Nah, bagus. Jadi menentukan apa tadi? Keliling. Keliling Panjang atau pita, panjang pitanya.
mau dipotong-potong untuk lebar ya? Lebar. Ah, betul. Baik. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Coba, Krisandra. Apa yang dapat kamu ambil dari berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, Krisandra? Bisa mengukur pakai penggaris, Pak, kalau ada yang pengen diukur-ukur, Pak. Nah, oke, baik. Terima kasih, Krisandra, anak yang hebat. Baik, sekarang coba kita simpulkan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Coba Ibu, Bapak minta Meita untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi teman-teman pada pembelajaran hari ini kita bisa mempelajari menentukan keliling lingkaran, keliling lingkaran, mohon maaf Pak, dari keliling persegi. Terus Yaitu tadi masalah yang ditunjukkan oleh Pak Ridwan, yaitu kita menentukan panjang keliling, menentukan panjang pita yang diperlukan untuk ditempel di figura. Yang kedua, kita bisa menentukan lebar dari persegi panjang dari panjang meja, apa itu tadi namanya, taplak. Iya, betul. Karena sudah diketahui keliling dan panjangnya. Ya, baik. Terima kasih Meita ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Meita. Baik anak-anak, ya. Jadi tadi sudah dapat disimpulkan bahwa menghitung rumus keliling persegi itu dapat melalui rumus 4 kali sisi atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau bisa juga menghitung dari apa? Dari titik awal ke titik awal, ya. Dari titik awal kemudian ke titik awal lagi, dipanjangkan itu adalah kelilingnya. Nah, dari pembelajaran ini berfungsi untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa yuk? Coba, Jody. Bermanfaat untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya kapan? Ya. Jadi kalau bisa ngukur keliling itu, bisa juga nanti misalkan kayak Bapak tadi masang pita, jadi bisa tepat kita belinya, jadi nggak rugi, Pak. Nah, mantap. Tepuk tangan buat Jody ya. Anak pinter kamu ya. Baik. Bapak rasa pembelajaran hari ini cukup. Setelah pembelajaran ini selesai, Bapak minta waktu sebentar ya untuk anak-anak dapat mengisi survei berkaitan dengan pembelajaran Bapak hari ini. Baik. Mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang luas, bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Baik, anak-anak. Ya, kita cukupkan. Ismawati, silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih, Nak Ismawati. Baik anak-anak, Bapak cukupkan. Silakan setelah ini dilanjutkan untuk istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Siang, Pak, ini. Malam. Maghrib. Istirahat. Ya, silakan. Petang. Iya, tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Ya, bagus sekali Pak, karena ini juga referensi baru bagi kami yang untuk kurikulum Merdeka. Ini salah satunya Pak, Ridwan tadi. Ya Pak, ini pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, baik, kita lanjutkan ke komentar dari rekan kita, Pak Edi, dipersilakan. Terima kasih Pak Jody atas waktunya. Saya mengomentari untuk penampilan Pak Ridwan, berat ya sebenarnya ya. Tapi akan saya coba. Jadi di keseluruhan penampilan Pak Ridwan sudah sangat baik menurut saya ya. Sudah interaktif, sangat menarik, membuat peserta didik untuk bereksplorasi, mencoba berbagai macam yang dia bisa untuk memenuhi pengetahuannya seperti itu. Dari langkah-langkah pembelajarannya,
dari ini ada sedikit catatan dari saya dari pendahuluan. Itu tadi yang saya tangkap sekali tentang pengkondisian kelas, di mana guru memantau kerapian siswa, mengatur tempat duduk. Itu hal sepele yang sering dilupakan, padahal penting ya pengkondisian di awal itu, seperti itu. Kemudian ada ice breaking, menyampaikan tujuan. Kemudian di kegiatan inti, video pembelajarannya keren, sangat keren, luar biasa. Di awal sempat mikir kayak gini, oh ini kalau seperti ini kan berarti Pak Ridwan cuma mindah yang harusnya dia ngomong langsung, dipindah ke video. Ternyata diikuti, sangat interaktif videonya, luar biasa Pak, mantap Pak. Nanti ajarin saya buat bikin seperti itu Pak ya. Kemudian di orientasi masalahnya sudah sangat terlihat. Nah yang saya tanyakan Pak, untuk gaya belajar apakah memang harus disebutkan seperti itu Pak? Gimana Pak? Untuk gaya belajar, apakah memang harus disebutkan seperti itu atau ini untuk biar lebih kelihatan gitu Pak, lebih ditonjolkan gitu Pak? Ya Pak. Jadi kan kita sebelumnya ada survei dulu Pak untuk pengamatan dulu Pak. Jadi anak-anak itu gaya belajarnya masing-masing kan. Jadi supaya saya kasih tahu. Kalau saya nggak kasih tahu nanti kan nggak tahu nanti kawan-kawan diferensiasinya di mana. Karena ini kan masalah yang di awal itu kan itu Pak. Ya. Berarti cuma untuk ditampilkan di sini aja Pak ya. Kalau untuk yang pembelajaran nggak mesti kayak gitu Pak ya. Betul, langsung terjun aja Pak. Nah, satu lagi Pak, kalau itu kan sudah ini ada kelompok kinestetik, auditory, sama visual. Apakah nanti kelompoknya akan itu aja Pak? Atau akan ada di rolling lagi? Kalau di rolling lagi otomatis kan mereka nanti nyampur lagi gitu Pak? Kemungkinan Pak. Ya, jadi Pak, untuk visual yang masing-masing kelompok tadi kan berdasarkan gaya belajar itu, mungkin bisa Pak dibagi lagi kalau misalkan kelompoknya besar, muridnya banyak Pak. Jadi seperti itu Pak. Oke, tadi juga di kegiatan inti yang terutama di eksplorasi, nah Bapak memberi peluang untuk anak bereksplorasi itu seluas-luasnya. Jadi bisa memanfaatkan apa yang ada, boleh bertanya guru, boleh ke pojok baca, boleh ke perpustakaan, itu luar biasa Pak. Sekali lagi itu hal sepele tapi sering dilupakan itu Pak. Kemudian interaktif, menarik. Nah, di kegiatan penutup sudah terlihat, refleksinya terlihat, penarikan kesimpulannya sangat baik, dan tadi yang sering terlewat juga, Bapak mengaitkan apa yang telah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, Pak. Itu sangat apa ya? Ya, disitulah mungkin bermaknanya pembelajaran itu, Pak. Kalau anak-anak bisa memahami seperti itu, Pak. Kemudian ada survei juga, Pak. Survei ini untuk kepentingan PPL atau nanti akan berkesinambungan, Pak, dilakukan, Pak? Sebenarnya ini bagus diterapkan setiap pembelajaran, Pak, karena supaya jadi pembelajaran evaluasi kita, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nambah wawasan kami, Pak. Sangat-sangat bisa dijadikan referensi ini, Pak. Oke, Pak. Ya. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Edi atas masukan dan kritiknya. Selanjutnya mari kita dengarkan masukan dari Pak Purnamayadi. Persilakan waktu dan layar kepada Bapak Purnamayadi. Baik, terima kasih Pak Jody. Sidik, saya mau komentar apa nih? Siap, Pak. Udah bagus banget, Pak ya. Udah dikomentarin Pak Edi. Artinya apa yang disampaikan Pak Sidik tadi hal yang baru ya untuk pembelajaran berdiferensiasi yang mana sesuai dengan karakter anak. Ini memang saya sudah melihat secara langsung apa yang dilakukan Pak Ridwan di sekolah. Yang memang tidak gampang, tidak mudah kalau memang belum terbiasa. Tapi ya, Pak Ridwan berusaha untuk terus melakukan. Kalau di awal-awal memang sulit ya. Kalau saya lihat sekarang memang agak sulit. Tapi kalau memang terus dilakukan mungkin akan terbiasa seperti itu. Semuanya oke Pak Ridwan dari saya. Satu juga mungkin ya sering dilupakan, kita memberikan pujian-pujian itu juga sangat penting. Tadi ada Pak Ridwan ketika anak menjawab itu kita memberikan pujian secara lisan, misalnya bagus, misalnya kita misalnya kasih acung jempol seperti itu sangat berarti juga buat anak-anak seperti itu ketika mereka bisa menjawab hal yang benar seperti itu, kita memberikan dengan pujian-pujian itu juga sangat bagus. Saya tertarik videonya ya, videonya tadi Pak Ridwan melakukan secara langsung gitu loh ya, secara langsung kita mengharapkan memang seperti ini. Hanya tadi suara Pak Ridwannya agak kecil, jadi suara
ibunya itu jelas sekali Pak gitu. Tapi ketika Pak Ridwan bersuara, saya sudah pakai handset loh. Saya dengar tidak terlalu jelas. Nggak tahu ya kalau memang secara langsung ya Pak Ridwan tidak terlalu jelas. Tapi sebenarnya kalau mungkin karena memang tetap alat terbatas ya, kita mungkin Pak Ridwan hanya menggunakan handphone secara langsung seperti itu. Jadi kayaknya agak bergema seperti itu. Tapi mungkin kalau dibantu dengan alat, saya yakin suaranya juga pasti bagus ya. Mungkin di awal tadi senam itu, nah itu kalau bagus kalau Pak Ridwan merekam sendiri langsung videonya Pak Ridwan itu juga akan lebih bagus itu sebenarnya. Siap-siap, Pak. Siapa videonya tadi, siapa tuh Pak pemerannya? Kalau yang senam itu saya ini Pak, saya cari di YouTube Pak. Oh, tak kira Pak ibunya gitu. Ini cuma ini Pak, fokus yang jadi dubber aja Pak. Baik. Keseluruhan oke Pak Ridwan. Terus dilanjutkan dan terus berbagi untuk teman-teman terlebih untuk pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti semua mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja. Sukses Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Yadi. Iya, terima kasih Pak Purnamayadi. Selanjutnya dari penguatan dari Ibu dosen, Bu Asih Utami, dipersilakan Ibu, waktu dan layar. Baik, terima kasih Pak Jody. Sampai malam ya, sampai gelap sudah. Oke, tapi Bapak Ibu tetap semangat dan tampilan terakhir Pak Ridwan tidak sia-sia jadi ketua KKG ya kata Pak Yadi ya. Mencerminkan tampilannya. Oke, sudah dikomentari oleh Pak Edi, Pak Yadi, sebagian besar sudah bagus, sudah mencerminkan guru yang seharusnya profesional itu ya mungkin mirip-mirip Pak Ridwan gitu ya. Kira-kira Pak Ridwan melakukan itu susah nggak? Awalnya susah Bu, tapi karena kan sudah setahun saya mencoba ini dengan Pak Yadi, jadi alhamdulillah terbiasa aja sudah Bu. Oke, awal-awalnya aja yang susah ya, tapi ternyata Pak Ridwan sudah enjoy saja menyiapkan video sendiri dan sebagainya. Oke, meskipun itu ada yang saya komentarin. Yang pertama tadi di video yang dibikin Pak Ridwan, sebenarnya bagus ya. Sebenarnya saya menjawab juga Pak Edi tadi. Ketika Pak Ridwan pakai video, berarti kan Pak Ridwan mengganti suaranya Pak Ridwan gitu ya. Ada kalanya video itu menggantikan posisi kita mengajar, itu nggak boleh. Tetapi ketika video itu menggantikan posisi yang tidak bisa kita lakukan itu di kelas, misalkan kita membawa benda itu tidak bisa, akhirnya kita videokan, nah itu tidak menggantikan posisi kita, itu silahkan, itu lebih kreatif gitu ya. Misalkan kita mau membawa sesuatu benda ketika di kelas kan nggak mungkin, misalkan gitu ya, dengan video tadi Pak Ridwan boleh seperti itu gitu ya. Tapi kalau ketika Pak Ridwan menjelaskan pakai videonya Pak Ridwan, meskipun pakai video Pak Ridwan ya, menjelaskan anak-anak luas, keliling persegi itu rumusnya bla 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 bla. Panjang sisinya ini, nah itu tidak boleh ya, itu yang saya maksudkan tadi. Kemudian di videonya Pak Ridwan tadi harusnya lebih kontekstual, meskipun ya mungkin ada kejadian misalkan kita ada gambar kemudian cari kita untuk mengelilingi gambar itu, tapi itu kan jarang sekali ya. Biasanya yang umumnya ketika ada gambar itu kan di figura ya kan, di laminating atau diapain gitu di sisinya. Tapi kalau kita hiasi dengan pita itu jarang sekali, kecuali memang wanita-wanita atau anak-anak kecil yang memang rajin atau iseng-iseng begitu ya. Nah itu silakan tapi sudah terlanjur pakai video ya. Nanti kalau mau memperbaiki ya sesuaikan dengan konteks. Misalkan kalau yang tadi yang meja dikasih rumbai-rumbai itu masih kontekstual gitu ya. Kalau mau pakai pita-pita misalkan melihat ada kain taplak, kok taplaknya itu polosan ya, supaya menarik, ngapain ya? Nah itu pakai pita masih ini ya, masih nyambung gitu ya, masih kontekstual. Itu harus benar-benar dicari kontekstualnya yang nyambung dengan kehidupan yang sehari-hari kita lakukan. Kemudian tadi ada gambar meja, tetapi meja yang ditampilkan Pak Ridwan itu bukan meja bentuk persegi, karena sudut-sudutnya itu tidak sama persis 90 derajat. Tapi tadi diambil meja yang sudutnya itu lengkung-lengkung. Ya, jadi perhatikan, karena itu nanti akan jadi sorotan siswa juga. Oh, berarti persegi panjang itu boleh dong sudutnya lengkung, padahal kan enggak. Itu bukan termasuk persegi panjang kan? Nah, itu silakan nanti bisa diperbaikin. Kemudian ketika berdiferensiasi itu sebenarnya salah satu yang dilakukan Pak Ridwan ya.
Kalau kontennya sama, Pak Ridwan tidak melakukan diferensi konten, tidak melakukan diferensi produk, tapi hanya melakukan diferensiasi proses dengan membagi-bagi jadi beberapa kelompok visual, auditori, dan kinestetik tadi ya. Itu hanya prosesnya yang dilakukan Pak Ridwan berbeda-beda, tetapi konten yang ketercapaian sama. Nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan mungkin dengan menganalisis awalnya bahwa kemampuan awal siswa itu beda-beda, akhirnya nanti kontennya dibuat berbeda-beda juga boleh, namanya diferensiasi juga. Atau produknya yang dibuat berbeda-beda itu juga boleh. Ya, satunya ngumpulin hasil karya dalam bentuk visual, hasil karya dalam bentuk video, satunya hasil karya dalam bentuk karya-karya tulis dan sebagainya, ya itu masuk berdiferensiasi juga. Nanti tergantung Bapak Ibu mau pakai yang berdiferensiasi, gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu belajar lagi di kurikulum Merdeka kalau mau mendapatkan itu, atau silakan belajar dengan Pak Ridwan yang mungkin sudah mendalami itu ya. Nah, cuma ketika materinya Pak Ridwan yang untuk menjawab kompetensi yang missing information di bangun persegi maupun persegi panjang, tadi sebenarnya sudah keceplosan ada siswanya tadi ya. Ngapain Pak kita cari lebarnya, kan kita hitung aja, kita ukur aja. Itu hal yang realistis loh Pak Ridwan. Ya, kita sudah tahu kelilingnya, ngapain kita capek-capek ukur lebarnya. Gitu kan? Kalau misalkan kita bawa, tadi misalkan anak-anak yang benar-benar mengukur, mereka pasti nggak bisa menentukan, pasti mereka akan mengukur itu secara langsung, menemukan itu dengan mengukur secara langsung. Padahal maunya kita dengan mengetahui keliling, misalkan kelilingnya 200, tahu panjangnya 10, dia tahu lebarnya berapa gitu kan. Nah, itu nggak akan ketemu ketika dikondisikan mereka di bawah mistar gitu. Pasti mereka akan mengukur langsung itu, mereka nggak akan berpikir secara kognitif. Nah, video Pak Ridwan itu juga harus mendukung itu, mendukung yang kenapa sih kok kita penting untuk mencari lebar atau panjang yang missing information dari sebuah bangun, itu jangan langsung ada bendanya di situ. Itu ya, misalkan Pak Ridwan sudah tahu ini pernah mengukur kelilingnya mejanya. Sudah tahu ya, tahu ingatnya dipanjang tapi mejanya nggak ada, tiba-tiba ditanya sama orang lain, lebar mejanya berapa, saya mau masang ini. Nah, lupa, tapi pernah punya pita itu yang pernah mengukur. Nah, itu dalam kondisi meja sama Pak Ridwan berjauhan, kan nggak mungkin pulang untuk mengukur kan. Nah, itu kondisi yang realistis. Nah, tetapi kalau kondisi yang tadi secara keceplosan jawab Bapak tadi ya, teman-teman tadi ya memang realistis begitu. Ngapain kita capek-capek harus menghitung gitu kan? Langsung aja diukur kalau memang bendanya berdekatan. Nah, itu juga harus diperhatikan ya Pak Ridwan. Oke, tapi sebagian besar sudah bagus untuk closing peer teaching-nya Bapak Ibu untuk Pak Ridwan. Kemudian sebelum diakhirin ya Pak, jadi saya lanjutkan nggih. Untuk Pak Ridwan cukup dari saya. Nah, ini Bapak Ibu nanti silahkan segera diunggah ya baik yang kemarin maupun sekarang juga Bapak